dia telepon gizi di sini. Dan sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu karena ibu sudah bersedia datang ke sini. Apalagi tadi dilihat antreannya panjang banget ya. Gimana nih perasaan ibu saat ini? Itu capek sebenarnya, saya juga agak bingung sebenarnya karena sebelumnya tuh dokter tuh ada ngasih tahu kalau saya tuh karena apa ya, karena darah tinggi gitu, terus katanya saya harus kesini, padahal kayaknya saya tuh salah aja gitu mbak makanannya. Saya ngerti sih bu, akte panjang kayak tadi ya emang melelahkan banget. Apalagi ibu harus jeda dulu nih dari pekerjaan ibu di rumah saya dan kegiatan lainnya. Saya sangat menghargai kesediaan ibu untuk mengasih ini. Dan di sini saya nggak akan kasih obat lagi kok bu. Jadi di sini kita akan diskusi aja ke depannya. Gimana untuk mencari cara agar ibu bisa tetap sehat tapi nggak merasa dibebani gitu ya. Nah, apakah ibu bersedia untuk ngobrol dengan saya 10-15 menit ke depan? Yang baru aja sih mbak, saya udah langsung selesai. Oke, nah aja ibu. Jadi tadi saya udah baca nih ya hasil rujukan dokter di mana ibu ada keluhan katanya terkait darah tinggi ya, tekanan darah tinggi, tensinya tinggi gitu, dan berat badannya sedikit berlebih. Jadi apa yang ibu dengar dari dokter tadi itu menurut ibu apa sih dampaknya bagi kesehatan ibu ataupun kegiatan ibu di rumah tangga? Iya paling saya takutnya tuh nanti kalau misalnya lagi masak di dapur tiba-tiba saya jatuh atau saya kena stroke gitu kan, hasilnya nanti nama saya gimana, terus juga saya tuh nggak suka tuh mbak kalau misalnya nanti dilarang buat makan makanan yang enak-enak gitu, terus juga biasanya kan orang Jawa ya mbak, jadi saya tuh kalau misalnya makan tuh harus banget ada santannya, kalau misalnya nggak ada tuh sampai kayak nggak ada gorengannya juga, wah susah tuh mbak, kalau saya mah terus saya hambar, lagian kan ini cuma sekali ya mbak, masa saya harus makan yang gak enak terus. Iya, saya sangat paham sih bu. Di satu sisi pasti ibu pengen banget hidup sehat dari keluarga ya. Tapi di sisi lain juga ibu merasa khawatir nih kalau hasil diet kita hari ini jadinya ibu harus makan makanan yang terenak. Aku rasanya hambar gitu ya. Ya bener banget mbak, terus juga apa ya, saya tuh nggak ngerti gitu sama dasar dokter tadi gitu, kayak katanya saya ada tok apa gitu, saya bingung deh mbak ribet banget. Iya sih, pasti penjelasannya di situ padahal emang agak rumit ya. Mungkin saya izin jelasin ulang lagi ya dengan teknologi yang lebih mudah dimengerti. Jadi ibu bisa lihat di sini ada gambar. Jadi ini jantung kita bu, dan ini pembuluh darah kita. Kita bayangkan pembuluh darah itu seperti pipa ya di rumah. Nah kalau misalkan ibu habis masak nih, terus sering buang minyak tuh ke wastafel, kira-kira nanti bakal ada lemak-lemak yang nempel nggak di pinggiran pipanya? Jadi mampet itu. Nah, iya bener banget bu, jadi mampet. Dan akhirnya pompanya atau jantung kita itu harus memompa dengan lebih kuat agar airnya itu bisa mengalir. Itu juga terjadi sama jantung kita. Karena itu terjadilah tekanan darah tinggi. Oke, kalau dibiarkan juga itu nanti pipanya atau pembuluh darah ibu tuh bisa pecah loh bu. Nah, kalau baiknya kita masih bisa banget nih bersihin pipa itu tanpa nyesel hidup ibu. Dan kita bisa lakukan secara bertahap aja, pelan-pelan buat aja bu, nggak perlu diet yang ekstrim kayak gitu. Bisa ya mbak, tapi ya saya tuh ngeliat di internet, di TV atau di Facebook gitu ya mbak, orang-orang dia tuh pasti makannya yang kayak mahal gitu, gandum, buah beri, terus kayak salad gitu. Mungkin saya itu ibu rumah tangga mbak, jadi uang saya itu pas-pasan gitu, kayak susah gitu kalau misalnya harus makan sampai yang mahal kayak gitu. Iya ya, banyak banget kayaknya ya iklan-iklan makanan diet kayak gitu. Nah tapi sebenarnya ini sih bu yang sering jadi salah sangka. Ibu tuh sebenarnya nggak perlu beli makanan impor atau di supermarket atau kayak paketan diet kayak gitu. Justru rahasia sehat itu ada loh bu di pasar tradisional aja yang biasa ibu belanja hari-hari. Masa sih mbak, bisa gitu makanannya murah-murah? Iya bener banget. Di sana itu banyak banget bu obat alami buat ibu. Misalnya jadi daripada kita beli minyak yang mahal dan harganya udah makin naik ya sekarang. Pempek atau tahu itu daripada kita goreng bisa kan dimasak jadi bacem misalnya atau pepes. Nah kita pakein aja banyak bumbu kayak misalkan bawang putih gitu atau daun salam supaya tetap gurih walaupun tanpa santan atau mungkin santannya bisa dikurangi gitu ya. Nah terus ibu suka paya atau pisang gitu nggak ya bu? Suka-suka aja sih mbak, soalnya tuh buahnya juga lumayan murah gitu tuh kalau di depan rumah saya. Nah dua buah ini tuh luar biasa loh bu buat tekanan darah tinggi. Papaya dan pisang itu tuh sangat kuat dan efeknya bagus untuk membantu membuang garam dari tubuh, dan garam ini emang berpengaruh juga ya bikin tensi tinggi. Menurut ibu nih dari bahan-bahan pasar yang udah disebut tadi, kira-kira mana sih yang mungkin ibu olah di rumah? Paling yang saya coba ubah makan saya tuh paling si olahan tempe tadi ya mbak, saya coba baca. Terus habis itu kalau gorengan bisa ganti ke buah pisang atau paya dulu sih mbak. Iya, oh
bagus banget berarti ya, ibu udah punya ide yang konkret nih buat kedepannya. Oke, jadi soal tensi tadi kan kita udah bahas ya. Selain itu juga dokter agak ada kasih catatan gitu ya tentang berat badan ibu. Nah kalau saya boleh tahu gimana sih perasaan ibu Dina saat melakukan aktivitas rumah tangga belakangan ini? Alhamdulillah ya mbak, saya tuh sekarang ya kalau misalnya ada di jalan lama-lama gitu, biasanya untuk saya tuh suka linglung, terus juga nafas saya jadi kayak ngos-ngosan, terus juga baju-baju saya tuh udah banyak yang gak muat gitu loh mbak. Iya, berarti ibu ngerasa terganggu ya sama berat ibu gitu ya, karena berat badan ibu udah mulai membuat berat ibu dan juga membuat ibu sakit apalagi ya, gak enak banget. Nah mungkin ibu bisa coba bayangin ya, kalau ibu itu analoginya di tubuh kita seperti tiang rumah bu. Nah kalau beban di atasnya itu terlalu berat, itu tiangnya bisa jadi cepat rusak, bisa jadi cepat aus misalnya. Jadi kita kalau misalkan bisa mengurangi berat badan itu sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Jadi berat di ototnya bisa makin ringan, kerja jantung juga bisa makin ringan. Berarti kalau misalnya nih saya kurangin makan gorengan saya tuh juga saya bisa beneran sehat ya mbak? Iya benar banget. Kalau misalkan ibu kurang gorengan itu manfaatnya bisa double bu. Yang pertama tadi tensinya bisa lebih stabil, terus juga ototnya sama keseluruhan badannya jadi lebih enteng. Gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai skala dari 0 sampai 10 nih, kalau jadi 0 itu paling nggak siap misalkan, dan makin 3 kali sampai 10 itu paling siap. Oke, bisa dipahami ya bu. Kira-kira seberapa siap sih ibu coba ganti cemilan atau gorengan tadi ya jadi buah-buahan atau olahan bungkus-bungkusan ibu ini? Di angka 7 kali ya mbak? Angka 7 berarti ibu udah cukup siap ya, cukup tinggi tuh angkanya. Kenapa tuh bu ibu pilih angka 7? Berarti kan yang lebih rendah misalkan angka 3. Nah, soalnya saya takut nih mbak, nanti kalau misalnya saya nggak sehat di fase sampai kan nanti anak-anak saya nggak ada yang ngurus lagi. Oh, jadi berarti motivasi ibu kan membuat anak-anak ini ya. Itu hal yang baik banget sih bu. Baiklah, sebagai langkah awal berarti ibu setuju ya untuk coba ganti camilan sore dari goreng-gorengan tadi menjadi pisang bungkus misalnya, atau pepaya atau bungkus-bungkusan lainnya selama seminggu ke depan. Jadi kalau misalnya buat suplemen saya dong sih masih apa sih mbak? Oke, siap bu. Kita pelan-pelan aja dulu, yang penting konsisten. Nah ini juga saya bawain pelajaran kecil di bu. Di sini ada gambar-gambar yang simpel aja kok sebenarnya, tapi di sini tuh daftar makanan nih. Di sini ada beberapa jenis makanan, dan ini tuh bagus banget buat tensi dan bisa dicari di pasar aja. Nah ibu bisa taruh atau tempelin di tempat yang terjangkau dan gampang dilihat gitu ya, biar ingat terus, misalkan kayak di tempel di kulkas. Oke deh mbak, makasih ya mbak. Ternyata nggak seserem yang saya bayangin. Iya, sama-sama ibu Rihana. Nanti kita ketemu lagi ya di pertemuan selanjutnya buat evaluasi hasil dari ibunya gimana. Mbak ini saya bawa ya mbak? Iya. Makasih ya mbak. Iya, terima kasih ibu, sehat selalu.